عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Bertemu kembali kita dalam pengajian termasuk pengajian sirah. Tapi kali ini bukan sirah nabawiyah, tapi bagian dari sirah nabawiyah, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Judul tepatnya pada malam yang berbahagia ini adalah menyikapi polarisasi politik antara Ali dan Muawiyah. Dan sebelum kita ceritakan panjang lebar tentang kedua mereka ini, dan perlu kita ceritakan agar nantinya kita bisa mengambil satu kesimpulan bagaimana seharusnya kita berpijak terhadap polarisasi perpolitikan antara mereka berdua. Maka apa itu maksud dari polarisasi? Polarisasi itu adalah ideologi yang diyakini oleh pelaku politik sehingga ideologi itu dijadikan satu pegangan yang dianggap satu kebenaran. Lalu setelah dianggap satu kebenaran, apa yang mereka lakukan? Memperjuangkan apa yang mereka anggap itu kebenaran. Dalam konteks Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, lalu para sahabat, kebanyakan, tidak semua sahabat, melakukan pembayatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Setelah beliau terpilih sebagai khalifah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada Sayyidina Ali sebagai khalifah, sebagai presiden pada saat itu, sebagai Amirul Mukminin, untuk menegakkan keadilan. Apa itu keadilan yang ingin ditegakkan oleh Sayyidina Muawiyah? Yaitu mencari penyebab terbunuhnya Sayyidina Utsman. Artinya mencari pembunuh Utsman, mencari mereka yang ikut serta dalam melakukan misi membunuh Sayyidina Utsman. Itu tuntutan dari Sayyidina Muawiyah yang pada saat itu beliau merupakan gubernur di wilayah Syam, ya. Syam sekarang ini daerah Syria. Ibu kotanya Damaskus. Tapi Syam di masa lalu itu kalau disebut negeri Syam itu tidak hanya negeri Syria, tapi meliputi Lebanon, kemudian Syria, kemudian Yordania, kemudian Palestina, ya. Jadi keempat negara sekarang yang masing-masing punya nama tersendiri, pada saat itu disebut dengan wilayah Syam. Yang menjadi gubernur di wilayah itu pada saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur di kawasan Syam itu semenjak Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, sebelumnya pada masa Abu Bakar Siddiq itu kawasan Syam
itu dikuasai atau dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, abang dari Muawiyah bin Abi Sufyan, di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu juga masih Yazid bin Abi Sufyan, ya. Setelah meninggal Yazid, maka Umar bin Khattab memilih Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pengganti abangnya. Setelah meninggal abangnya, maka dipilih adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada saat itu memang beliau mengikuti abangnya, membantu abangnya di kawasan Syam. Meninggal abangnya, maka Umar memilih adiknya sebagai khalifah. Kemudian meninggal Sayyidina Umar, terpilih Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menetapkan Muawiyah juga melanjutkan kekuasaannya sebagai gubernur di kawasan Syam. Meninggal Utsman bin Affan, maka tuntutan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai presiden terpilih, presiden baru, khalifah terpilih, Amirul Mukminin, untuk mencari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Kenapa mencari pembunuh Sayyidina Utsman? Karena Muawiyah ini punya kekerabatan famili dengan Sayyidina Utsman. Bagaimana familinya? Coba kita lihat nasabnya. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harbin, kemudian bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi bertemu dengan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib itu di kakek mereka yang bernama Abdul Manaf. Ya, kalau Ali, coba kita lihat, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Jadi Hashim dengan Abdus Syamsin ini adik abang. Hashim dengan Abdus Syams. Kalau Hashim itu nanti punya anak Abdul Muttalib, maka Abdus Syamsin punya anak nanti Umayyah. Yang Umayyah ini punya anak nanti Harbin. Harbin punya anak Abu Sufyan. Ya? Abu Sufyan punya anak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Utsman bin Affan. Nah, ini berasal dari keturunan Umayyah. Ya, Umayyah bin Abdus Syams. Maka mereka ini punya hubungan kekeluargaan. Maka begitu terpilih Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, wajar saja, ya. Wajar saja. Muawiyah meminta, ini coba cari ini siapa yang ikut serta dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, ini nggak boleh dibiarkan. Ini tugas utama yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugas-tugas lain. Nah, ini ideologi yang diyakini oleh Sayyidina Muawiyah sebagai salah satu kebenaran yang beliau perjuangkan. Ya, ini perlu diketahui bersama. Ali bin Abi Thalib punya keyakinan yang berbeda. Ya. Dalam kondisi negara seperti itu, terbunuhnya Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, Ali diminta untuk menjadi khalifah, beliau menolak, enggak mau. Ya. Enggak mau saya kalian yang telah membunuh Sayyidina Utsman memilih saya sebagai khalifah, enggak mau saya. Kalau yang mengangkat saya sebagai khalifah, mereka yang pernah ikut serta dalam perang Badar dulu, itu saya mau. Tapi kalau kalian muda-muda ini saya nggak mau. Maka para mereka yang sahabat-sahabat yang masih tersisa, yang pernah ikut serta dalam perang Badar, kenapa perang Badar? Karena mereka dijamin oleh Rasulullah, siapa yang pernah ikut perang Badar, Allah sudah memberi ampunan kepada mereka. Bahkan ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah ikut serta dalam perang Badar.
Tapi beliau di masa Rasulullah pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kalau dalam undang-undang militer itu tidak bisa diampuni, tapi Rasulullah memberi ampunan. Ya, apa kesalahan yang beliau lakukan? Beliau membocorkan rahasia Nabi SAW untuk membebaskan kota Mekah. Mengirim surat kepada penduduk Quraisy, ini Rasulullah akan datang pada hari ini, maka kalian siap-siap. Ternyata surat itu diketahui oleh Rasulullah, informasi dari malaikat Jibril. Dipanggil Hatib. Ya, Sayyidina Umar mengatakan, biarkan aku potong lehernya ya Rasulullah. Ya, Umar. Tapi Rasulullah jangan. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang Badar. I'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian suka. Faqad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Ali bin Abi Thalib, pada saat beliau diminta untuk menjadi khalifah, beliau mensyaratkan, kalau yang mengangkat saya mereka yang pernah ikut perang Badar, maka saya terima. Maka sisa beberapa para sahabat yang tersisa dalam pernah ikut dalam perang Badar membaiat Ali, maka sahabat-sahabat yang lain ikut. Kemudian pemuda-pemuda yang lain juga ikut. Akhirnya kebanyakan para sahabat ikut serta membaiat Ali bin Abi Thalib, kecuali Muawiyah belum mau membaiat. Kecuali Ali mau mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Itu aja syarat Muawiyah. Tapi Ali tidak mau. Kenapa tidak mau? Gak mungkin negara dalam kondisi kacau balau seperti ini kita bisa mencari pelaku yang sebenarnya. Gak mungkin. Kenapa? Karena lagi ribut. Kondisi ibu kota lagi ribut. Orang banyak kali berbicara, banyak kali protes, orang sedang panas dan sebagainya. Akhirnya Ali memutuskan, saya akan mencari pembunuh Sayyidina Utsman, tapi setelah kondisi negara tidak kacau seperti ini. Itu ijtihad Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Prinsip Sayyidina Ali yang nantinya beliau mati-matian memperjuangkan. Sementara Sayyidina Muawiyah punya prinsip yang lain. Cari dulu siapa yang membunuh Sayyidina Utsman, baru nanti kita selesaikan yang lain. Maka atas berbedanya pola pikir seperti ini, dan datang beberapa orang sahabat memberi usulan kepada Ali bin Abi Thalib, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, yang pada saat itu beliau sebagai gubernur Kufah, datang kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin. Ini Mughirah bin Syu'bah ini salah seorang yang tercerdas di kalangan bangsa Arab, ya. Mengusulkan kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ini saya melihat Muawiyah ini dia agak susah diatur, ya. Jadi saya meminta kepada engkau untuk tidak mencabut SK Muawiyah ini sebagai gubernur di kawasan Syam. Biarkan beliau sebagai meneruskan kepemimpinannya sebagai gubernur, jangan dicabut. Ali tidak mau. Saya harus mencabut. Kemudian Ali beralasan, kenapa saya cabut? Karena terbunuhnya Sayyidina Utsman, itu salah satu penyebabnya adalah Sayyidina Utsman beliau dekat dengan famili beliau, sehingga banyak tampuk kepemimpinan itu diserahkan kepada keluarga dekat. Di antaranya adalah gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya yang perlu saya selesaikan sebelum menyelesaikan perkara-perkara yang penting yang lain adalah tuntutan masyarakat untuk merombak kabinet yang pernah dibentuk oleh Sayyidina Utsman. Karena itulah yang menyebabkan Sayyidina Utsman terbunuh. Kenapa Sayyidina Utsman terbunuh? Karena masyarakat protes. Ya, kenapa beliau dekat dengan keluarga beliau? Kenapa beliau ada gubernur yang di sana hidup dalam kondisi mewah? Datang para sahabat protes, tapi Sayyidina Utsman tidak mau menggantikan mereka. Maka yang akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Maka Ali, kebijakan yang paling utama yang Ali lakukan apa? Kalau ini merupakan penyebab utama
terbunuhnya Sayyidina Utsman, maka ini yang perlu saya selesaikan duluan sebelum menyelesaikan yang lain. Makanya Ali merombak semua kabinet-kabinet, semua gubernur-gubernur digantikan semua. Muawiyah tidak mau digantikan. Ya. Kenapa Muawiyah berani sekali menentang Sayyidina Ali? Yang pertama, Sayyidina Muawiyah punya potensi untuk menentang Sayyidina Ali. Apa potensi yang beliau yakinkan? Yang pertama, beliau sudah berada di negeri Syam sebagai gubernur itu selama 20 tahun. Ya. Dari beliau mengikuti abangnya kemudian menjabat sebagai gubernur itu sudah 20 tahun. Yang kedua, istri Sayyidina Utsman yang ikut serta terkena pedang pada saat pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman namanya Nailah. Nailah ini berasal dari kabilah Kilab, Bani Kilab. Bani Kilab ini berasal dari negeri Syam, tempat di mana Sayyidina Muawiyah melakukan kekuasaan di daerah itu. Makanya Sayyidina Muawiyah mengajak masyarakat Syam, ini kita semua harus kompak menuntut balas terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman. Dan tidak hanya Sayyidina Utsman yang keluarga saya, keluarga kalian juga penduduk negeri Syam, yaitu Nailah juga ikut terkena pedang. Ya? Maka semua penduduk Syam pada saat itu memberi dukungan kepada Muawiyah. Maka di sini kewalahan Sayyidina Ali. Muawiyah dipecat tapi dia tidak mau menerima. Dan dia punya dukungan. Dan negeri Syam adalah negeri yang kaya. Ya, negeri yang kaya. Kemudian Sayyidina Ali juga tidak mau mendengar usulan dari Al-Mughirah bin Syu'bah untuk membiarkan Sayyidina Muawiyah sebagai gubernur. Nanti pada saat kondisi sudah tenang baru kita pecat. Nah, ini politik juga. Ya, dalam kondisi tertentu kita jangan tergesa-gesa memecat seseorang. Tunggu dulu. Kira-kira sudah lunak sedikit baru kita pecat. Sayyidina Ali kenapa tidak mau sabar untuk memecat Sayyidina Muawiyah? Karena Sayyidina Muawiyah seorang sahabat yang terkenal dengan keberanian. Kalau beliau menganggap ini salah, maka sekaranglah harus diselesaikan. Sekaranglah harus diperbaiki kesalahan. Itu dorongan dari keberanian beliau. Beliau tidak akan mau membiarkan kezaliman itu, kesalahan itu sedetik pun. Ya, itu prinsip yang diyakini oleh beliau akibat dari dorongan keberanian beliau. Jadi kalau kita berani, kalau ada orang yang menentang kita sekarang kita berantem. Kalau kita berani. Tapi kalau orang yang kurang berani, dia akan pikir-pikir. Ini kira-kira kalau saya lawan dia kalah apa enggak ya? Kalau saya kalah, saya tunggu dulu lah. Saya cari kawan dulu. Muawiyah seperti ini. Muawiyah ditanyakan oleh masyarakat, apakah wahai Muawiyah engkau seorang yang pemberani? Apakah engkau seorang pengecut? Apa kata Muawiyah? Saya pemberani kalau saya yakini saya menang. Saya pengecut kalau saya yakini saya kalah. Ini prinsip Muawiyah. Jadi berbeda sekali dengan cara berpikir Sayyidina Ali yang dikenal dengan sosok yang berani. Sementara Muawiyah dikenal dengan sosok yang cerdas dan lemah lembut. Ini dua sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Muawiyah, tidak dimiliki oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah di antara sifat yang beliau miliki lain, beliau suka hidup tidak sederhana, ya. Walaupun saya tidak katakan mewah, tapi tidak sederhana. Sementara Sayyidina Ali suka hidup dengan sederhana, zuhud. Suatu hari pernah Sayyidina Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, melihat Sayyidina Muawiyah sebagai gubernur, ya. Melihat Sayyidina Muawiyah dalam kondisi terkesan bermegah-megah. Kalau beliau keluar dari istana itu didampingi oleh tentara-tentara dengan peralatan senjata yang lengkap, dengan baju yang bersih, yang necis. Kemudian Sayyidina Umar yang kehidupan beliau suka dengan kondisi sederhana dan zuhud, memanggil Sayyidina Muawiyah. Wahai Muawiyah, saya melihat engkau sangat bermewah di negeri Syam ini. Kenapa seperti itu?
Apa jawaban Sayyidina Muawiyah? Ya Amiral Mu'minin, inna fi hadhihi al-bilad jawasisul adu. Di kawasan ini, di negeri Syam ini banyak intelijen musuh. Banyak intelijen musuh. Kenapa? Karena negeri Syam ini berbatasan dengan negeri Romawi, ya. Kawasan Turki pada saat itu masih tunduk di bawah kerajaan Romawi. Jadi negeri Syam Syria ini kan baru-baru ini terjadi gempa. Gempa kan antara Syria dan Turki kan. Nah, Turki pada saat itu di bawah kekuasaan Romawi. Sementara Syria dikuasai oleh Muawiyah. Ya Amirul Mukminin, daerah ini banyak intelijen musuh. Kalau kita berpenampilan sederhana, maka musuh mengira kita lemah. Ya, makanya kita harus berpenampilan necis, berpenampilan hebat, supaya pada saat dilihat musuh, oh hebat mereka, nggak bisa kita kalahkan. Ya? Nah, itu yang dijawab oleh Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Umar apa? Jawaban beliau, oh kalau begitu biarkan seperti ini. Ya, nah, itu kemewahan yang menurut Sayyidina Muawiyah perlu dipertahankan. Kenapa? Ada pertimbangan-pertimbangan yang beliau pikirkan, ya. Singkat cerita, masing-masing mempertahankan prinsip. Muawiyah meyakini pembunuh Sayyidina Utsman harus ditangkap dan diadili. Sayyidina Ali meyakini kondisi negara sedang seperti saat ini tidak mungkin kita tangkap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena disebutkan inna fihim syaukah. Karena mereka yang pernah terlibat membunuh Sayyidina Utsman itu punya syaukah, punya kekuatan. Kalau kondisi negara lagi kacau begini, ini nggak bisa kita perangi mereka. Karena mereka barisan kelompok yang punya kekuatan. Ya, itu satu alasan. Akan tetapi apabila kita melihat dari sejarah, dari terbunuhnya Sayyidina Utsman, ada satu orang yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari istri Abu Bakar yang bernama Asma binti Umaisah. Asma ini sebelum menjadi istri Abu Bakar, beliau istri dari Ja'far bin Abi Thalib, abang dari Ali bin Abi Thalib. Meninggal Ja'far di perang Mu'tah, istrinya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq, Asma ini dalam kondisi hamil. Ya. Dalam kondisi hamil, bukan Asma ini yang kondisi hamil, ya. Ummu Kalsum dalam kondisi hamil, ya. Ummu Kalsum, istri Abu Bakar, pada saat Abu Bakar meninggal, ibu dari Ummu Kalsum ini dalam kondisi hamil. Nah, sementara Abu Bakar ini, Muhammad bin Abu Bakar ini yang menikah dengan mantan istri dari Ja'far bin Abi Thalib, setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, ibu dari Muhammad bin Abu Bakar ini menikah dengan Sayyidina Ali. Ya, jadi Abu Bakar menikah dengan mantan istri Ja'far, kemudian melahirkan seorang anak namanya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq, istri Abu Bakar ini menikah dengan Sayyidina Ali. Makanya kalau ada orang Syiah yang mengatakan, "Ini kayak mana nih Ali ini?" Ya, kayak mana Abu Bakar ini? Abu Bakar merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali, Ali memusuhi Abu Bakar, nggak mungkin. Istri Abu Bakar sendiri itu dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan anak dari Abu Bakar Siddiq yang bernama Muhammad ini hidup serumah dengan Ali bin Abi Thalib sebagai anak tiri dari Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abu Bakar ini pada saat terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, beliau ikut serta dalam rombongan yang masuk ke rumah Utsman bin Affan, yang ikut mengangkat pedang ingin membunuh Sayyidina Utsman. Akan tetapi Sayyidina Utsman pada saat melihat Muhammad bin Abu Bakar mengangkat pedang ingin membunuh beliau, Sayyidina Utsman mengatakan, "Ini kalau ayah kamu melihat, ayah kamu akan marah pada kamu."
Ya, kalau Abu Bakar melihat itu ayah dari Muhammad ini, maka ayah kamu akan marah, akan murka kepada kamu. Kenapa? Karena kamu akan membunuh saya dan saya adalah kawan dari ayah kamu. Karena yang menyebabkan Utsman bin Affan masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, akhirnya Muhammad ini tidak jadi membunuh. Tidak jadi membunuh. Sementara yang lain, pemuda-pemuda lain ikut membunuh. Makanya ketika Sayyidina Muawiyah menuntut kepada Sayyidina Ali untuk mencari siapa-siapa mereka yang ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Kalau kita lihat dari peristiwa ini, yang merupakan salah satu yang ikut andil dalam mendobrak pintu sehingga mereka lolos ke dalam rumah Sayyidina Utsman adalah anak tiri Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Jadi mudah saja ya bagi Sayyidina Ali untuk mencari. Nah, mungkin Sayyidina Ali punya keyakinan lain ya. Mungkin tidak hanya seorang saja, ada beberapa orang dan mereka punya kekuatan yang kuat, sehingga biarlah saya gantikan dulu gubernur-gubernur di beberapa kota. Setelah itu baru kita cari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan. Makanya keyakinan antara kedua belah pihak ini sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua kelompok ini yang masing-masing mereka mempertahankan ideologi yang mereka yakini ini, bahkan sampai berakhir kepada peperangan. Ya, sampai suatu hari terjadi peperangan yang disebut dengan perang Siffin, yang pada saat itu pihak Muawiyah disebutkan dalam sejarah akan terkalahkan. Tapi karena kecerdasan, ya, tidak hanya mengandalkan keberanian. Ini beda dengan kelompok Ali. Ali berani, kalau Muawiyah cerdas, ya, dan lemah lembut. Maka diajaklah untuk berunding. Setelah berunding, apa yang terjadi? Dibuat pensyaratan bagi utusan masing-masing kelompok. Utusan Ali diutus Abu Musa al-Asy'ari. Utusan Muawiyah diutus Amr bin As. Sepakat Amr bin As dengan Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana ini? Kita selesaikan konflik antara kedua kita ini. Kata Muawiyah Amr bin As kepada Abu Musa al-Asy'ari, kita ma'zulkan kedua mereka. Dari pihak saya ma'zulkan Muawiyah. Dari pihak engkau, Abu Musa al-Asy'ari, mema'zulkan Sayyidina Ali dari khalifah. Nanti kita pilih khalifah baru. Oke. Siapa yang membuat pengumuman duluan? Kata Muawiyah, kata Abu Musa, Amr bin As, engkau duluan. Ya, engkau duluan yang membuat pengumuman. Maka Abu Musa al-Asy'ari naik ke atas podium, atas panggung, membuat pengumuman. Ini setelah kami pikir-pikirkan, lalu kami ambil satu kesimpulan bahwa saya mewakili Ali bin Abi Thalib mema'zulkan Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahan. Jadi Ali sekarang tidak lagi sebagai khalifah. Kemudian maju Amr bin As. Jadi kalian sudah mendengar bahwa Abu Musa al-Asy'ari sudah mema'zulkan Ali bin Abi Thalib. Sekarang giliran saya yang berbicara. Kalau dia sudah mema'zulkan Ali bin Abi Thalib, maka saya mempertahankan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Ya. Akhirnya Amr bin As mengingkari janji, ya, dengan Abu Musa al-Asy'ari. Itulah politik. Ya, politik itu kadang-kadang seperti itu. Singkat cerita, apakah dengan begitu Muawiyah sudah resmi jadi khalifah? Tidak juga. Ya, kenapa? Karena dianggap perundingan ini adalah perundingan yang konyol, main-main. Ya, main-main. Tadi sudah sepakat begini, ternyata di lapangannya lain cerita. Akan tetapi akibat dari peristiwa itu disebut dalam sejarah
peristiwa tahkim namanya. Ya, akibat dari peristiwa itu berisiko negatif sekali kepada kelompok Sayyidina Ali. Bagaimana kondisi negatif? Ali yang kemarin itu punya kekuatan yang menyatu, Muawiyah juga punya kekuatan yang menyatu. Setelah peristiwa itu, kekuatan Ali terpecah menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama, mereka yang protes kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, kenapa engkau mau berunding padahal kita mau menang? Kalau engkau tidak mau berunding, kita sudah menang. Ya, ini satu kelompok protes. Mereka nanti disebut dengan Khawarij. Kelompok yang kedua, mereka kecewa, ya, dengan Sayyidina Ali. Sudah marah, udah malas-malasan untuk berperang. Allah. Nyo lagi wahai perang lillah. Ya, sudah lelah, sudah jenuh. Ya, sudah jenuh. Kelompok yang ketiga, ini kelompok yang masih setia dengan Sayyidina Ali. Nah, itu nantinya belakangan mereka disebut dengan kelompok Syiah. Terpecahlah kelompok Ali menjadi 3. Sementara kelompok Muawiyah tetap menyatu. Bahkan hari demi hari mereka bertambah kuat. Kenapa? Karena Muawiyah cerdas. Ya, Muawiyah cerdas. Ali berani. Ali karena berani maka perang hampir menang. Tapi karena berhadapan dengan kecerdasan akhirnya terkalahkan. Ya, apa cara Muawiyah dalam memperkuat barisan beliau? Beliau melihat seperti Amr bin As. Amr bin As, kamu saya ajak untuk berpihak ke diri saya. Ya, kalau kamu berpihak ke diri saya, kalau nanti saya menjadi khalifah, saya akan jadikan engkau sebagai gubernur Mesir. Ya, sebagai gubernur Mesir. Itu Muawiyah merebut hati Amr bin As dengan kekuasaan. Kemudian ada satu lagi, Al-Mughirah bin Syu'bah yang tadi datang ke Sayyidina Ali mengatakan, wahai Sayyidina Ali, jangan engkau pecat Muawiyah dulu. Biar kondisi kondusif, baru nanti engkau pecat. Tapi Sayyidina Ali tidak mau mendengar usulan itu. Beliau ingin segera memecat. Sekarang giliran Muawiyah yang mengirim surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ini, ya, untuk memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Sebelumnya berpihak kepada Ali. Maka akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah ini berpihak kepada Sayyidina Muawiyah dengan diberi kekuasaan negeri Kufah, kamu sebagai gubernurnya. Kemudian ada satu lagi, Ziyad bin Abi. Siapa Ziyad bin Abi? Dari segi namanya kita bisa lihat. Ziyad bin ayahnya. Ya? Ziyad bin ayahnya. Siapa ayahnya? Enggak diketahui. Kalau bahasa kita, bahasa kasar, anak bajing. Ya? Ya? Anak dari hasil perzinaan di masa jahiliyah. Tapi karena dia cerdas, dia hebat, dia kuat, akhirnya dia diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur daerah Persia. Datang Muawiyah mengirim surat kepada Ziyad bin Abi. Wahai Ziyad bin Abi, aku minta engkau memberi dukungan kepadaku. Ya, jangan memberi dukungan kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Walaupun engkau selama ini dianggap anak zina yang tidak dikenal ayahmu, tapi ada isu-isu di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Dulu Abu Sufyan sebelum Islam di masa jahiliyah pernah meniduri seorang perempuan. Ya, setelah itu perempuan ini hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ziyad bin Abi. Maka ayah kamu itu adalah ayahku, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya berhasil merebut hati Ziyad bin Abi. Ya, begitulah cara Muawiyah dalam merebut hati orang, sehingga makin hari kekuatan beliau makin bertambah. Singkat cerita, setelah 4 tahun atau 5 tahun kekuasaan Ali,
atau Ali sebagai khalifah, terbunuhlah Sayyidina Ali melalui tangan-tangan orang Khawarij. Setelah Ali terbunuh, maka kelompok Syiah mengangkat Hasan sebagai khalifah baru menggantikan ayahnya yang terbunuh. Mendengar Hasan diangkat sebagai khalifah oleh sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib, tidak semua kalangan kaum muslimin, maka Muawiyah mengirimkan tentara untuk menyerang Sayyidina Hasan yang berada di negeri Kufah. Berangkatlah kedua kelompok ini ke sebuah tempat untuk berperang. Sayyidina Hasan berpikir, dan ini sesuai dengan satu hadis dari Nabi SAW yang pada saat itu di mana Rasulullah pernah bersabda, ibni hadza, ya, anakku ini, yaitu Hasan ini, dia nanti akan menjadi sosok yang mengislahkan antara dua kelompok orang Islam yang bertikai. Maka Sayyidina Hasan memikirkan, nyonya tamu perang, pasti dari pihak kami ada yang terbunuh, dari pihak Muawiyah juga ada yang terbunuh. Kedua-dua kelompok ini adalah orang Islam. Makanya Sayyidina Hasan sebelum bertemu kedua pasukan ini mengirim surat ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Bunyi suratnya adalah, wahai Sayyidina Muawiyah, saya akan berunding, tapi dengan syarat, ya, saya akan menyerahkan kekuasaan kekhilafahan ini kepada dirimu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, setelah engkau wafat, maka khalifah adalah aku. Itu syarat yang pertama. Ya, jadi kita jangan berperang lagi. Bani Jokron, ya, ambil untuk engkau ke khalifahan, tapi dengan syarat setelah engkau wafat, aku yang menjadi khalifah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, orang yang pernah terlibat dalam membantu diriku dan membantu ayahku dulu dalam memerangi dirimu, maka kumohon untuk tidak dihukum. Ya, jadi semua yang pernah terlibat membantu Sayyidina Ali, membantu Sayyidina Hasan ini tidak dihukumi kalau nanti Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah menjawab, oh ini tidak bisa diterima semua. Kalau yang mereka punya kesalahan yang fatal, ini tetap akan saya hukum. Kalau begitu saya tidak terima, kata Sayyidina Hasan. Akhirnya Sayyidina Muawiyah mundur. Oke, kalau begitu tidak masalah. Semua yang pernah terlibat dalam kasus-kasus sebelumnya, itu tidak akan kita hukum. Oke, maka disebutlah pada tahun itu dengan tahun Amul Jamaah, tahun bersatunya orang Islam. Dan resmilah Muawiyah di tahun itu menjadi khalifah untuk semua orang Islam. Setelah 20 tahun sebelumnya menjadi gubernur. Kemudian di hari-hari berikutnya ternyata duluan meninggal Hasan daripada Muawiyah. Berarti perjanjian itu sudah batal satu poin, ya. Jadi kalau Muawiyah meninggal maka Hasan. Ternyata Hasan duluan yang meninggal. Maka poin itu sudah batal. Sayyidina Husain itu beliau beranggapan, oh ini kan abang saya, berarti saya yang berhak. Tapi itu tidak dalam perjanjian. Singkat cerita, akhirnya di masa-masa Muawiyah menjabat sebagai khalifah, itu konflik di kalangan orang Islam itu hampir tidak terjadi. Nggak pernah terjadi. Masyarakat hidup dalam keadilan, masyarakat hidup dalam kedamaian.
masyarakat hidup dalam kemakmuran di masa Muawiyah sebagai khalifah. Kenapa? Karena Muawiyah ini punya prinsip dalam berpolitik. Cara saya berpolitik, saya jadikan antara saya dengan masyarakat itu ibarat sehelai rambut. Apa maksudnya? Kalau di ujung rambut ini saya memegang, maka di ujung rambut yang satu lagi itu dipegang oleh masyarakat. Jadi bagaimana supaya rambut ini tidak putus? Supaya rambut ini tidak putus, pada saat masyarakat menari, maka saya mengulurkan. Pada saat masyarakat tidak menari, saya yang menari. Nah, itu politik Muawiyah. Jadi bukan politik mendobrak. Kalau mendobrak hancur. Tapi mengulurkan tali ulur, ya. Nah, itu cara Muawiyah dalam memimpin. Itu satu. Kemudian, ini siapa yang mau memimpin belajar dari sejarah kehidupan Muawiyah. Kemudian Muawiyah ini orangnya sangat lemah lembut, ya. Kalau kita menampar Muawiyah, nah itu belum tentu Muawiyah akan menampar kita. Begitu lembutnya Muawiyah. Kenapa? Pernah suatu hari Amru bin As berbicara dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Mereka saling membandingkan. Saya di Mesir kekuasaan lebih bagus, ya, manajemen saya lebih bagus. Muawiyah mengatakan, saya di negeri Syam manajemen saya lebih bagus, ya. Kemudian dari hasil perdebatan antara kedua mereka ini, akhirnya Muawiyah mengatakan, kalau begitu saya akan membawa laporan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, untuk menilai sendiri mana yang lebih bagus, saya atau engkau. Disebutkan dalam sejarah ini, pada saat Muawiyah mengatakan seperti itu, akan membawa laporan kepada Umar bin Khattab, Amr bin As merasa ketakutan, ya. Kenapa? Karena mengira-ngira ini Muawiyah memang lebih bagus pada saya, ya. Untuk mengacaukan situasi, akhirnya Amr bin As memukul Muawiyah, menampar. Setelah ditampar, mungkin yang tampalung kebelah nampak, ya. Tapi Muawiyah tidak. Muawiyah setelah ditampar datang ke Umar bin Khattab mengatakan, ini Amr bin As sudah menampar saya. Umar bin Khattab memanggil Amr bin As, bit bangaika, ya, begitulah kira-kira. Ini kan perbuatan bodoh ini. Gubernur menampar gubernur, ya, kan perbuatan bodoh. Nah, tapi Amr bin As punya tujuan, ya, punya tujuan untuk menghilangkan tadi isu-isu antara perbandingan antara kekuasaan beliau di Mesir dengan Muawiyah di negeri Syam. Kemudian, wahai Muawiyah, coba engkau balas. Saya tidak mau. Ya. Sebelum saya bertanya kepada ayah saya Abu Sufyan. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Abu Sufyan. Ya. Setelah Abu Sufyan datang, ini Abu Sufyan, Amr bin As sudah menampar anakmu Muawiyah. Saya minta untuk membalas, dia mengatakan dia tidak mau balas sebelum mendengar pendapatmu. Apa kata Abu Sufyan? Oh, itu perkara sepele sekali itu. Ya. Saya sudah maafkan, ya. Enggak perlu dibalas. Jadi kondisi keluarga Muawiyah, Abu Sufyan dan kakek-kakek mereka itu mereka punya satu kepribadian yang disebut dalam bahasa Arab hilmon, ya. Hilmon itu apa? Tidak cepat marah. Itu hilmon. Apa faedah tidak cepat marah? Kalau kita tidak cepat marah, musuh yang selama ini memusuhi kita, itu suatu hari akan menjadi kawan kita. Itu kalau kita nggak mudah marah. Dan ini yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang akhirnya Amr bin As menjadi anak buah beliau. Kemarin itu Amr bin As, ya. Sekarang Amr bin As menjadi anak buah beliau.
Siapa lebih hebat? Lebih hebat Muawiyah yang kemarin itu mau bersabar. Ya. Kemudian ada satu orang. Ini pada saat Muawiyah sebagai khalifah. Dalam kondisi masyarakat makmur, aman, tentram, adil dan sebagainya. Disebutkan Bismillah. Tersebar ke masyarakat bahwa Muawiyah tidak mau marah, tidak mudah marah. Sampai ada seorang laki-laki mengatakan, Muawiyah nggak mau marah, tapi kalau dicaci ibunya, ya, kalau kita sebut-sebut ibunya, nama ibunya itu dia marah. Selain itu dia nggak bakal marah. Maka datang seorang laki-laki memberanikan diri berjumpa dengan Muawiyah untuk membuat marah Muawiyah, tapi dengan syarat, saya akan membuat marah Muawiyah dengan syarat kalian mau membayar kepada saya. Ya, kalau kalian mau bayar, saya akan buat marah saya dengan Muawiyah. Maka diberilah bayaran kepada orang ini. Setelah diberi bayaran, datanglah orang ini kepada Muawiyah dan mengatakan, wahai Muawiyah, sesungguhnya ibumu Hindun, mata dia cantik sekali. Ya, ini kalau kita dibilang kayak gitu kan marah kita. Ya, maka agak ada, bengek ada. Ya, mata maka agak ada. Wahai Muawiyah, ibumu Hindun matanya indah sekali. Muawiyah marah. Tapi cara merespon kemarahan ini perlu kita contohkan. Apa respon Muawiyah marah? Muawiyah mengatakan, ya, mata ibu saya memang cantik sekali. Beliau marah pada saat itu. Itulah yang membuat ayah saya Abu Sufyan senang sekali kepada ibu saya. Nah, itu jawaban Muawiyah. Sekarang saya katakan kepada kamu, ya, saya akan memberimu uang kalau kamu mengatakan sebagaimana engkau katakan kepada saya, mata ibumu cantik, tapi kali ini engkau katakan kepada si fulan. Ya, kamu datang ke si fulan, kamu datang ke dia, katakan seperti engkau katakan kepada saya, wahai fulan, saya melihat mata ibumu cantik sekali. Ini uang dari saya. Ambillah uang dia, ya, dari Muawiyah. Datanglah dia kepada orang itu. Dia kali ini sudah berani datang, kenapa? Karena Muawiyah tidak memberi hukuman kepada dia. Ya, datang kepada orang ini mengatakan dengan perkataan yang sama, wahai fulan, mata ibumu cantik sekali. Orang ini mengambil pedang dan membunuh dia. Ya, mengambil pedang, membunuh orang ini. Apa kata Muawiyah? Begitulah. Sebenarnya saya ingin membunuh dia. Ya, tapi saya punya cara lain untuk membunuh dia. Ya, punya cara lain untuk membunuh dia. Itulah cerdas Muawiyah. Kalau Muawiyah yang membunuh, mungkin masyarakat apa? Akan memberi komentar yang macam-macam. Tapi karena cerdas beliau, lemah lembut beliau, tidak mudah marah beliau, maka semua perkara terselesaikan dengan mudah, ya, dengan mudah. Ini perlu kita belajar dari beliau. Terakhir sebelum kita akhiri, dan ini sesuai dengan tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah menyikapi polarisasi politik antara Ali dan Muawiyah. Bagaimana sikap kita sekarang? Yang masing-masing mereka punya prinsip dan meyakini ini adalah satu kebenaran. Ali menganggap menggantikan semua perangkat negara itu satu kebenaran yang perlu dilaksanakan, baru kemudian mencari pembunuh Utsman. Sementara Muawiyah menganggap pembunuh Utsman duluan, baru dilakukan yang lainnya. Maka kita sebagai penonton, ya, ibarat kita menonton film ini,
Masing-masing punya keyakinan. Dan masing-masing mereka berijtihad. Dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berijtihad fa asaba, falahu ajrani. Siapa yang berijtihad dan dia betul ijtihad dia, maka dia dapat 2 pahala. Fa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Dan itulah yang perlu kita pahami dan yakini terhadap kedua kelompok mereka ini yang berselisih, ya. Kemudian yang kedua, setiap dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan ini punya fadilah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Ali bin Abi Thalib ini nggak perlu banyak saya ceritakan, ya. Menantu Rasulullah, kemudian sepupu Rasulullah, yang tidur di bantal Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah, ya. Kemudian orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, pada saat itu umurnya masih 10 tahun masuk Islam, ya. Kalau hari Senin Allah turunkan wahyu ke Rasulullah Iqra, maka hari Selasa besok Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ya. Kemudian pernah diludahi matanya oleh Rasulullah pada saat matanya sedang sakit sehingga matanya sembuh total. Pernah disebutkan oleh Rasulullah pada saat perang Tabuk. Rasulullah pergi ke perang Tabuk meninggalkan Ali untuk menjaga kota Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa?" Engkau tidak rela menjadi seperti Nabi Harun pada saat ditinggalkan oleh Nabi Musa. Illa annahu la nabiyyun ba'di. Karena Nabi tidak ada nabi setelahku. Jadi banyak puji-pujian terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga salah seorang dari 10 orang yang diberi kabar gembira untuk masuk surga. Kemudian Sayyidina Ali juga salah seorang dari 17 orang sahabat yang mencatat wahyu Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara ke-17 sahabat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Jadi Muawiyah juga salah satu orang yang mencatat wahyu. Kemudian fadilah Muawiyah yang lain, Muawiyah pernah disebutkan dalam hadis didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ij'alhu hadiyan. Ya Allah, jadikan Muawiyah ini orang yang memberi petunjuk, wa mahdiyan, ya, orang yang memberi petunjuk pada orang lain. Kemudian juga pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Muawiyah, wahai Muawiyah, idza wallaita amran, wahai Muawiyah, jika suatu hari engkau berkuasa, fa'dil, berbuat adillah. Maka sejak hadis itu didengar oleh Muawiyah, maka Muawiyah terbesit di hati beliau, ini suatu saat saya bakal menjadi pemimpin nih. Kenapa? Kenapa suatu saat saya akan menjadi pemimpin? Karena Rasulullah mengatakan kepada saya, kalau suatu hari engkau memimpin, maka berbuatlah adil. Berarti kan suatu hari beliau akan menjadi pemimpin, ya. Maka sejak itu beliau sudah menduga-duga dan merasa-rasa, ini saya suatu saat akan menjadi pemimpin. Kemudian suatu hari Rasulullah meminta kepada Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah. Wahai Ibnu Abbas, tolong panggilkan Muawiyah untuk mencatat wahyu. Datang Ibnu Abbas, berjumpa dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah, Rasulullah memanggilmu. Muawiyah menjawab, katakan kepada Rasulullah, aku sedang makan. Balik Ibnu Abbas berjumpa dengan Rasulullah, Muawiyah sedang makan. Kemudian panggil lagi, balik lagi, ya. Beliau mengatakan lagi kepada Rasulullah, dia masih makan. Balik lagi, masih makan juga. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, dia masih makan yang ketiga kali. Kata Rasulullah, la absya'allahu batnahu. Ya, Rasulullah marah. Allah tidak akan mengenyangkan perut Muawiyah.
Ini hadis ini, walaupun redaksinya terkesan Rasulullah marah, tapi di sana ada satu hadis lain yang Rasulullah mengatakan, ya Allah, innama ana basyarun. Ya Allah, aku ini hanya manusia ya Rasulullah, ya Allah. Fa ayyu 'abdin sababtuhu wa jalladtuhu faj'al dzalika maghfiratan lahu wa makramatan lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya ini manusia. Terkadang saya marah-marah ke orang. Terkadang saya pernah tanpa sengaja memukul orang. Maka jadikan itu sebagai bekal kepada orang itu untuk mendapat kemuliaan di sisimu, untuk mendapat pengampunan di sisimu nanti di hari akhirat. Makanya sebagian ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan apa? Sayyidina Muawiyah mendapat dua fadilah. Fadilah pertama, bukti dari hadis Nabi SAW yang mendoakan kepada beliau agar tidak pernah kenyang, maka disebutkan dalam riwayat itu Sayyidina Muawiyah itu satu hari itu makan sebanyak 7 kali. Ya, kalau makan itu satu hari 7 kali makan, tak pernah kenyang beliau. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi beliau sebagai seorang raja, ya. Raja banyak makanan, ya. Tapi kalau beliau makan itu nggak kenyang-kenyang, makan daging, makan ayam, apa yang beliau sukai bisa beliau makan. Kenapa? Karena nggak kenyang. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Biasa kalau kita sudah jadi raja itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makan ini kolesterol, makan ini asam urat. Tapi Muawiyah tidak seperti itu. Ya, apa saja boleh makan. Itu satu di dunia. Di akhirat nanti itu hadis Nabi yang kedua. Siapa yang pernah aku marahi, siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku cambuk tanpa sengaja, maka jadikan Allah, ya Allah, jadikan itu sebagai bekal untuk engkau ampuni mereka itu di hari kiamat nanti. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan dilihat dari hadis yang kedua ini mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulan antara Ali bin Abi Thalib, kedua mereka punya kelebihan dan kelebihan mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Muawiyah punya kelebihan-kelebihan dan kelebihan mereka. Kelebihan Muawiyah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan kita menonton, ya. Dan masing-masing mereka berjihad. Satu menganggap ini duluan yang perlu dikerjakan. Satu lagi menganggap enggak, ini duluan yang perlu dikerjakan. Terjadi perkelahian antara mereka. Kita sebagai penonton, kita berpihak ke siapa? Jangan berpihak kepada siapa-siapa. Ya. Biarlah mereka bertikai. Kita sebagai penonton. Sekarang kedua-dua mereka sudah tiada. Yang bisa kita doakan, ya Allah, berikan ampunan kepada kedua mereka. Nggak perlu kita caci-caci Muawiyah sekarang. Seperti yang dilakukan oleh Syiah. Orang sudah meninggal, sudah bertahun-tahun, mereka menghidupkan kembali perasaan caci maki ini. Mencaci Yazid, mencaci Muawiyah. Ini sikap yang bodoh. Sikap yang bodoh. Orang sudah mati, ya sudah matilah. Biar kita lihat ke depan. Jangan lagi kita lihat ke belakang. Itulah barangkali prinsip yang perlu kita yakini, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Supaya berprinsiplah seperti yang kita yakini ini. Mudah-mudahan ada pelajaran dan faedah yang bisa kita dapatkan pada kajian malam yang dengan kondisi kehujanan seperti ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Mik, boleh.
Ya, saya jawab langsung ya. Atau ada pertanyaan lain? Oke, langsung ya. Tadi Ali setelah peristiwa tahkim itu ada yang mau menang. Ya, tapi karena dirayu untuk berunding dengan diangkat mushaf, akhirnya mereka menerima. Setelah menerima, terbagilah mereka ke dalam 3 golongan. Golongan yang protes, kenapa Ali mau menerima? Ya, padahal Ali berposisi dalam posisi yang benar, ya, pemimpin yang sah. Kenapa mau berunding dengan pemberontak? Maka kelompok ini marah kepada Sayyidina Ali. Bukan hanya kepada Sayyidina Ali, marah juga kepada Muawiyah. Ya, maka kelompok ini menganggap Ali ini kafir, Muawiyah ini kafir. Itu kelompok Khawarij. Ya, nah, kelompok Khawarij ini mengambil satu barisan keluar dari kelompok Ali. Mereka bermusuhan dengan Ali. Sampai nantinya Ali mengutuskan Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka. Setelah adu argumen, akhirnya banyak di kalangan mereka yang bertobat. Ya, bertobat, akhirnya kembali kepada barisan Sayyidina Ali. Tapi ada juga yang tidak mau bertobat. Itu satu. Kelompok yang kedua, kelompok Syiah. Syiah yang mati-matian mendukung Sayyidina Ali. Mati-matian mendukung Sayyidina Ali. Kelompok yang ketiga, nah ini tidak Khawarij, tidak juga Syiah. Nah, tapi mereka sudah lelah. Ya, lelah. Hai lima perang, kahek. Nah, kelompok ini tidak punya nama tertentu ya. Tapi dalam sejarah mereka ini merasa jenuh, kewalahan. Akhirnya ketika Ali berperang, udah perang sendiri aja lah, saya nggak mau ikut. Nah, begitulah karena itu. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi berkaitan dengan kelompok Syiah, ini murni kelompok yang terlahir akibat dari rahim perpolitikan. Ya, Syiah, Khawarij itu tidak ada di masa Rasulullah. Nggak ada hadis Nabi yang menerangkan nanti satu saat kalian harus mendukung Ali. Yang mendukung Ali maka begini. Nggak ada seperti itu. Ya, nah, tapi mereka yang membuat hadis. Jadi orang Syiah itu banyak membuat hadis-hadis palsu. Kenapa? Untuk menguatkan keyakinan mereka yang menganggap Ali, cucu Ali, keturunan Ali dan sebagainya. Ada tidak seperti itu ya? Bahkan Ali sendiri tidak sampai begitu. Istri Abu Bakar Siddiq, beliau nikahi jadi istri beliau. Itu satu bukti Ali tidak bermusuhan dengan Abu Bakar. Kemudian dengan Sayyidina Umar, Ali menikahkan anak beliau yang bernama Ummu Kalsum dengan Umar bin Khattab. Kalau Ali marah ke Sayyidina Umar, apakah beliau bersedia menikahkan putri beliau dengan Sayyidina Umar? Nggak bersedia, ya? Ada lain? Peristiwa apa? Dengan apa? Oh enggak. Kalau Karbala itu nanti cucu dari Sayyidina Ali. Bukan cucu Sayyidina Ali, anak dari Sayyidina Ali, cucu Rasulullah, yaitu Husain. Ya. Nah, jadi ketika Sayyidina Ali terbunuh, kemudian kelompok yang tadi mengatasnamakan diri Syiah yang mendukung Sayyidina Ali, mereka membaiat Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan berdamai dengan Sayyidina Muawiyah. Salah satu butir perdamaian adalah kalau Muawiyah meninggal, maka Hasan jadi khalifah. Maka Hasan
yang meninggal, ya. Kemudian Sayyidina Husain, beliau menganggap kalau Hasan meninggal, maka kalau Muawiyah nanti meninggal, maka saya lebih berhak. Kenapa? Karena isi perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan, abang saya, itu kalau Muawiyah meninggal, abang saya. Berarti kalau abang saya nggak ada, saya. Begitulah yang diyakini oleh Sayyidina Husain. Ternyata Muawiyah tidak juga membaiat Sayyidina Husain. Muawiyah justru membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah. Kenapa membaiat Yazid? Ini juga bukan muncul dari Muawiyah. Muncul dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah datang ke Muawiyah. Sebelum datang ke Muawiyah, datang ke Yazid nih. Wahai Yazid, ini sahabat-sahabat Nabi sudah banyak yang meninggal. Ya, yang tersisa cuma beberapa orang. Di antaranya ayah kamu, yaitu Muawiyah. Kemudian anak-anak mereka. Dan engkau adalah salah seorang anak-anak mereka yang terbaik. Ya, maka saya melihat engkau lebih layak menggantikan ayahmu Muawiyah. Ya. Kemudian Yazid datang ke ayahnya, wahai ayahku, tadi ada usulan dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang mengatakan saya lebih layak menjadi khalifah untuk menggantikan dirimu. Oh ya, padahal Muawiyah tidak pernah berpikir seperti itu. Maka Muawiyah datang berjumpa dengan Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Engkau yang mengusulkan supaya saya membaiat anak saya? Ya. Kenapa? Karena saya melihat dulu Umar bin Khattab, pada saat Umar bin Khattab wafat, itu Umar bin Khattab tidak memilih siapa yang menggantikan beliau, ya kan? Yang memilih siapa? Kalau Abu Bakar meninggal, itu beliau memilih Umar. Pada saat Umar meninggal, beliau tidak memilih, tapi menyerahkan kepada beberapa orang. Kalian musyawarah, pilih sendiri kalian. Ya. Akhirnya terpilih Sayyidina Utsman. Tapi Ali kecewa. Kecewa karena beliau tidak terpilih. Makanya kata Mughirah bin Syu'bah ini, saya melihat, ya, dulu Utsman terbunuh gara-gara beliau dipilih oleh orang, bukan ditentukan. Maka sebelum engkau meninggal, maka tentukan terus. Jangan biarkan masyarakat yang memilih. Kalau masyarakat yang memilih, mereka akan berbeda rasa. Saya memilih A, si fulan memilih B, si fulan memilih C, akhirnya mereka berperang. Tapi kalau ditentukan, mereka nggak bisa protes lagi. Oh ya, pendapat yang bagus. Maka datanglah Muawiyah mencari dukungan, ya, datang ke Madinah, datang ke Mekah, mencari dukungan untuk menjadikan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Tapi Husain tidak setuju. Ya, kalau engkau ingin menentukan, boleh, tapi jangan tentukan anakmu. Ya, Abu Bakar dulu menentukan Umar sebagai khalifah, tapi Umar bukan anak Abu Bakar. Ya, saya setuju kalau engkau memilih, tapi jangan pilih anakmu, pilih orang lain. Tapi Muawiyah tidak, pilih anaknya juga. Makanya Sayyidina Husain ini menganggap tidak sah. Tidak sah. Dalam kondisi seperti itu, Muawiyah meninggal, Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, maka penduduk Kufah yang kemarin itu, yang merupakan pendukung ayahnya Ali bin Abi Thalib, pendukung abangnya Sayyidina Hasan, membuat surat, wahai Husain, datanglah engkau ke Kufah, kami akan membaiatmu sebagai khalifah. Ya, para sahabat termasuk Ibnu Abbas memberi nasihat,
Jangan kamu dengar ucapan orang Kufah. Orang Kufah itu masyarakatnya pengkhianat. Mereka dulu mengkhianati ayahmu. Ya? Tidak mau berperang pada saat ayahmu berperang. Dan sekarang bisa dipastikan mereka juga akan mengkhianati dirimu. Maka terbukti dalam perjalanan menuju Kufah dan diketahui oleh gubernur Kufah pada saat itu, maka dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Kufah. Kalau masuk, saya bunuh. Ya? Maka Sayyidina Husain yang merupakan garis keturunan dari Sayyidina Ali yang pemberani, maka beliau sama sekali tidak takut. Terjadilah peperangan antara dua kelompok yang sangat tidak seimbang, ya, dengan tentara negara dengan kelompok biasa. Maka terbunuhlah di Karbala. Bunuh Sayyidina Husain di Karbala. Tong lehernya dibawa ke Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nahtatim bi qira'ati du'a kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.